Shalom, kali ini kita akan belajar langkah kelima menemukan gagasan khotbah pada Nats Mazmur 150 ayat 1-6 dan Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang pertama adalah Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan teks bergenre puisi. Kita sudah belajar bahwa gagasan teksnya adalah pemazmur mengajak segala yang bernafas untuk memuji Tuhan di mana saja karena karya dan sifatnya dan dengan totalitas. Kita juga sudah membuat dua jembatan tujuan. Yang pertama menunjukkan kepada umat Tuhan mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah dalam memuji Tuhan. Dan yang kedua memberitahu umat Tuhan bahwa selama masih bernafas harus senantiasa memuji Tuhan. Jembatan tujuan yang pertama ialah menunjukkan kepada umat Tuhan mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah dalam memuji Tuhan. Dari jembatan tujuan yang pertama ini, gagasan khotbah yang saya bangun ialah Anda perlu memahami prinsip-prinsip memuji Tuhan secara Alkitabiah berdasarkan Mazmur 150. Perhatikan, ada kemiripan antara gagasan khotbah dan jembatan tujuan. Jadi saya mengharapkan jemaat yang saya layani bisa memahami prinsip-prinsip memuji Tuhan secara Alkitabiah dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jembatan tujuan yang kedua ialah memberitahu umat Tuhan bahwa selama masih bernafas harus senantiasa memuji Tuhan. Dari jembatan tujuan yang kedua ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Selama masih hidup menghirup nafas, Anda wajib hukumnya memuji Tuhan. Perhatikan, sekali lagi ada kemiripan antara gagasan khotbah dan jembatan tujuan. Saya mengharapkan mereka sadar mereka masih bernafas, sehingga jemaat memuji Tuhan senantiasa. Perhatikanlah perbandingan antara gagasan teks dengan gagasan khotbah. Gagasan khotbah yang sudah saya buat tidak lari dari gagasan teks, karena masih sama-sama terkait memuji Tuhan. Nah, di gagasan khotbah yang pertama itu terkait prinsip-prinsip. Ini nanti bisa dilihat dari gagasan teks prinsip-prinsipnya. Di mana saja, karena karya dan sifatnya, dan dengan totalitas. Kemudian gagasan kedua, selama masih menghirup nafas, kita wajib memuji Tuhan. Nah, ini sesuai dengan gagasan teks juga. Pemazmur mengajak segala yang bernafas memuji Tuhan. Nats kedua ialah Matius 12 ayat 1-8. Ini adalah teks bergenre narasi atau cerita, terdiri dari 8 ayat. Kita sudah mencari gagasan teksnya, yaitu bahwa Yesus meresponi kritikan orang Farisi terhadap murid-muridnya dengan menjelaskan kitab suci, jati dirinya, dan kehendak ilahi. Kita juga telah membuat 3 jembatan tujuan. Yang pertama, memberitahu umat Tuhan bagaimana kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Yang kedua, menegur umat Tuhan untuk tidak gemar mengkritik orang yang tak bersalah. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan. Jembatan tujuan yang pertama ialah memberitahu umat Tuhan bagaimana kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Dari jembatan tujuan yang pertama ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Anda harus memahami realita kehidupan sebagai murid-murid Kristus, sehingga memiliki pemahaman yang benar dalam mengikut Kristus. Nah, karena saya melihat kadang umat Tuhan atau jemaat belum memiliki pengertian yang benar dalam ikut Kristus. Misalnya ikut Yesus pasti mulus, ikut Yesus pasti happy. Nah, lewat gagasan khotbah ini saya ingin meluruskan pemahaman mereka sebagai murid-murid Kristus. Jembatan tujuan yang kedua adalah menegur umat Tuhan untuk tidak gemar mengkritik orang yang tidak bersalah. Dari jembatan tujuan yang kedua ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh mengembangkan hobi mengkritik sesama kita dengan mudahnya. Perhatikan, ini ada kemiripan, hanya saya rubah sedikit, ya. Mengkritik orang yang tak bersalah, saya ganti dengan mengkritik sesama kita dengan mudahnya. Secara prinsip masih sama.
Ya, saya mengangkat gagasan khotbah ini karena saya sering mengamati begitu mudahnya orang-orang itu mengkritik, mencibir, atau menyindir sesama anak Tuhan itu dengan mudahnya. Jembatan tujuan yang ketiga adalah menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan. Dari jembatan tujuan yang ketiga ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Saudara harus memahami ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan sehingga tidak mudah tergoyahkan. Perhatikan, ini ada kemiripan, dan saya melalui gagasan khotbah ini mengharapkan supaya jemaat yang dilayani tetap teguh dalam ikut Kristus dengan menunjukkan ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan, baik itu oposisi dari kaum agamis maupun dari pengaruh-pengaruh sekuler yang berusaha menggoyahkan. Nah, ini tujuan dari khotbah saya lewat gagasan khotbah ini. Perhatikanlah bahwa gagasan khotbah yang sudah dibuat itu tidak lari dari gagasan teks. Misalnya gagasan khotbah pertama tentang realita kehidupan murid-murid Kristus. Ini sesuai dengan gagasan teks. Faktanya murid-murid Yesus walaupun sudah ikut Yesus tetap mendapat kritikan. Lalu gagasan khotbah yang kedua itu terkait hobi mengkritik. Nah, ini juga sesuai dengan gagasan teks di mana orang-orang Farisi gemar mengkritik. Lalu gagasan khotbah yang ketiga itu terkait pengikut Kristus. Nah, ini sama dengan gagasan teks tentang kehidupan murid-murid Yesus. See you.